Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Al-qawaidul asasiyah. Ini kaidah-kaidah dasar fi usulul fikih dalam ilmu usul. Halaman 52. Nah, silakan Ustaz. Ini udah kemarin ya, babul af'al ya? Dah. Bawah dah. Nih, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Taqsimul usuliyyi na li fi'lil masyri'il azim sah? Musyrik. Isim fa'il Nabi ini. Oh musyri'in azami. Hmm. Okey. Ini adalah membahagi ulama usuliyin bagi perbuatan yang mensyariatkan lagi yang agung. Perbuatan Nabi dah sah? Ya, Bagi perbuatan Nabi. Gitu. ya. Jadi inilah pembahagian sekarang pembahasan tentang bahagian-bahagian dalam perbuatan Nabi gitu kan? Ya, nanti perbuatan Nabi akan dibahas. Apakah wajib, sunnah, apa makruh, kan? Apa mubah, Oke, apa oke, dibahas. oke. Apa bisa jadi dalil atau enggak, kan? Pembahagian ya. Ini adalah tentang pembicaraan tentang masalah pembahagian tentang perbuatan Nabi. Ya. Wa qad qassamal usuliyuna lahu sallallahu alaihi wasallam ila aqsamin. Dan sungguh membahagi oleh ulama usuliyin akan perbuatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa pembahagian. Waqalu maka berkata oleh mereka itu ulama usuliyin inna inna fa'lahu bahwa sesungguhnya perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ima ala wajhil qurbati wa ta'ati. Adakala ada yang perbuatan Nabi itu di atas wajah mendekatkan diri kepada Allah dan wajah ketaatan, aula yakunu kadzalika atau tidak ada yang perbuatan Nabi itu sedemikian kurbah dan juga taat. Fa in kana ala wajhil qurbati wa taat, maka jika ada ianya perbuatan Nabi di atas wajah kurbah dan ketaatan, fala yakhlu imma ayadulla dalila ala ikhtisasi bihi sallallahu alaihi wasallam aula. Maka tidak sunyi oleh adakala bahawa menyuki ianya perbuatan Nabi Dalilun fa'ilnya. Ya dulla dalilun. menyuki oleh dalil di atas ikhtisas dengannya perbuatan Nabi ataupun tidak. Ini tak tahu ya, masalahnya. Nah, ini saya bantu. Fa'inkana Ya. ala wajhil qurbah. Tadi perbuatan Nabi dibagi dua. Ada yang bentuknya ibadah atau bukan ibadah. Hmm. Bukan ibadah Ah. seperti perilaku sehari-hari misalnya ya. Fa'ingkana. Hmm. Maka jika ini tafsirnya, maka jika ada ayatnya perbuatan Nabi itu di atas jalan kurbah dan taat. Ketika Nabi melakukan ketaatan. Fala yakhlu Hmm. imma ayyadulla dalilun. Maka tidak sunyi ada kala bahwa fa'il yakhlu an. Maka tidak sunyi ada kala bahwa menunjuki oleh dalil kepada terkhususnya perbuatan bihi dengannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aula atau tidak. Ketika Nabi melakukan satu ibadah, satu kurbah, kadang ada dalil menunjukkan bahwa itu khusus untuk Nabi, berarti tidak berlaku kepada umat. Ada kala tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususan, berarti berlaku juga ke umat nanti. Oh, sekali lagi. Jadi perbuatan Nabi yang bentuknya ketaatan ada dua. Ada kala ada dalil khusus yang menunjukkan itu khusus untuk Nabi. Berarti tidak berlaku Ah. untuk umat misal. Ya, Hmm. seperti misalkan Nabi sholat malam. Ada dalil menunjukkan bahwa Hmm. sholat malam wajib untuk Nabi misal. Berarti tidak wajib kepada Hmm. umat. Kan Hmm. kita Ya. atau ada kala Oh. perbuatan Nabi yang kurbah itu nggak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu khusus kepada Nabi. Karena nggak ada dalil berarti nanti Oh. umatnya juga harus melakukannya. Terserah hukumnya wajib Oh. atau sunnah nanti kita lihat. Ya. Nah, ya, Perbuatan Nabi bentuk ketaatan dan kurubah itu mm, sama kalau
tak ada dalil yang mengatakan ini khusus untuk Nabi. Belum ada kesimpulan Ada hukum. dalil yang Ini baru dibagi dua ah, dulu. ah, Perbuatan Nabi ada kala ada ah, dalil menunjukkan khusus untuk Nabi, ada kala nggak ada dalil. Nanti tafsir lagi ke depan. ya, Ya, ada kalau tak ada dalil yang mengatakan ini khusus untuk Nabi, tak? ya, ada kala tidak. Baru dua kah? Nah, ini baru tafsir lagi. Okay, okay. Hmm. Ah, fa in dalla Hmm, dalilun ala al-ikhtisas bihi sallallahu alaihi wasallam fa yuhmalu ala al-ikhtisas bihi. hmm, Maka jika menunjuki oleh dalil di atas terkhusus dengannya perbuatan Nabi, fa yuhmalu maka ditanggungkan di atas terkhusus dengannya perbuatan Nabi. Dengannya Nabi, Kalau dengannya Nabi, Nabi uh, aja. dengannya Nabi. Hmm, Jadi perbuatan yang ada dalil untuk Nabi, terkhusus perbuatan yang menjadi dalil bahawa sungguh ini hanya khusus untuk Nabi, maka hmm, memang untuk Nabi. Nabi. Contoh, wal wasalu fis saumi. Beda. Wasalu apa tadi? Ustaz, baca kita apa lihat layar? Kita wasalu Ustaz. Ya, ada mislu. Mislu wisali. Bermula demikian itu seperti wisal, menyambung. Oh, menyambung pada puasa betul Ustaz? Hmm. Zalika mislul wisali fi somi. Bermula demikian, ini jadi khobar nih. Itu seperti Ya. menyambung dalam puasa. Nabi puasa terus menerus nggak buka-buka. Oke, oke, oke. Fa Nah, inna sahabata hmm, ah, lama aradu al wasala nahahum anhu. hmm, Maka bahawasanya para sahabat tatkala merencana oleh mereka itu sahabat akan menyambung puasa terus-menerus, nescaya melarang ianya Nabi akan mereka itu para sahabat daripadanya menyambung. hmm. Okey, selesai ni kan? Ini contoh yang kata perbuatan ini Khusus. uh, khusus untuk Nabi. Iya. Tidak Dalilnya berlaku mana tak kepada dalil? umat. Tidak berlaku kepada umat kah? Karena ada dalil kah? Dalilnya mana? Nggak disebut di sini. Jadi Nabi pernah Oh, menyatakan saya ini tidak seperti kalian. Saya diberi makan oleh Allah segala macam kah? Jadi Nabi uh, walaupun nggak makan nggak lapar. Kan beda okey, dengan okey, kita okey, umat. okey. Kalau nggak makan sehari kita keder. Okey, 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 okey. Nah, Wa illam yadulla dalilu ala ikhtisasihi bihi fa innal ummata tusyariku fi. Dan jika tidak memiliki oleh dalil di atas terkhusus dengannya Nabi. Nabi sana, Hmm. fa innal ummata maka bahwasanya umat itu berkongsi ianya umat akannya Nabi. perbuatan akannya perbuatan Akannya padanya. Nabi. Akannya Nabi. Nah, maka bahwasanya umat itu berkongsi ianya umat akannya Nabi padanya perbuatan. Ya. Jika ini dalil tak ada yang mengatakan ini hanya khusus untuk Nabi. Nggak ada dalilnya. Ketika Nabi Perbuatan melakukan suatu ibadah, nggak ada dalil yang oh, menyatakan itu khusus untuk Nabi. Berarti umat ikutan harus melakukannya. Terserah hukumnya apa. Kalau wajib kepada Nabi, wajib oh, juga kepada umat nanti kan. Kalau sunnah kepada Nabi, bisa oh, saja sunnah juga kepada umat. Nah, oh, okay, 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 okay. Ya, jadi kalau tidak ada dalil maka Nabi boleh buat dan juga umat boleh buat saya di sini. ya mesti buat. Ya, Um, bersyarikat kan mesti. Okey, mesti buat juga. Fa hukmuhu al-wujubu, maka mula hukumnya ketika itu wajib. Hmm, Jadi Nabi wajib buat, umat juga wajib buat. hmm, Au al-istihbabu atau hukumnya itu sunat. hmm. Au tawakufu atau tawakuf. Tawakuf ni tak perlu buat apa Ustaz eh? Belum ada hukumnya berarti. Belum ada hukumnya. Okey, Belum okey, okey. ketahuan. Ini kembali ke perbuatan Nabi. Bermula hukumnya perbuatan Nabi yang nggak ada dalil khusus pada Nabi. Itu bisa wajib, Ah, atau itu bisa sunnah, atau itu bisa saja terhenti belum ada hukum. oh, okey, 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 okey. Walun itu ada beberapa pendapat. Ya, ya. Oh, Rajaha pendapat rajaha fi jam'il jawami al-awwalu al-awwala Hmm. mentarjih ianya Imam Subki sana Imam Subuki. dalam jam'ul jawami akan yang pertama yakni wajib hukum dia Ya. wa ad, wa adillatu hadhil aqwali dan bermula segala dalil ini perbuat perkataan
itu tutlabu fil kutubil mutawwalati, itu dicarikan akannya dalil dalam kitab mutawwalat. Nah, Okey. jadi semua ada dalilnya nih. Yang menyatakan wajib ada dalilnya, sunnah ada dalilnya, tawakkuf juga ada dalilnya. Dalil-dalil semua pendapat ini kita cari dalam kitab Mutawalat. Salah satunya dalam kitab Jam'il Jawame kan? Atau Hamul Hmm, Hawame, ya, di syarahnya, di ta'liknya. hmm, hmm. Itu. Ustaz, Ustaz. Ya, Jadi Ustaz, maksudnya apa? Maksudnya perbuatan yang Nabi buat yang belum ada dalil yang mengatakan ini khusus untuk Nabi, Ustaz gitu ah? ya, Uh, maka kita kena buat dan juga Nabi kena buat. Bahkan ya, uh, ada yang kata wajib kita buat, wajib Nabi buat. Sunat kita buat, sunat Nabi buat gitu Ustaz. ya, Uh, Ataupun belum ada hukum lagi. ya. Tapi kata Imam Subuki, dia kata kalau tidak ada dalil yang mengatakan ini khusus untuk Nabi, Hmm, maka hukumnya wajib juga Nabi buat dan kita buat Ustaz gitu. ya. Uh, Dan dalil ini pendapat siapa ni Ustaz? Pendapat Jamul Jawami. Pendapat semuanya. Dalil ini pendapat-pendapat. Baik yang menyatakan wajib, atau yang Hmm? menyatakan sunnah, atau yang menyatakan terhenti, itu ada dalil masing-masing. Atau Oh, kemungkinannya begini, ketika Nabi melakukan sesuatu, nggak ada dalil yang menunjukkan khusus kepada Nabi, ada ulama menyatakan hmm? berarti wajib, perbuatan itu wajib. Untuk Nabi wajib, Hmm. untuk kita wajib. Ada yang bilang sunnah, ada yang bilang terhenti. Mana dalilnya? Semua pendapat ada dalilnya. Yang menyatakan wajib ada Oh, dalilnya, yang menyatakan sunnah ada, tawakkuf juga ada. okey, okey, baik, baik, baik. Okey. Thumma inna mut thumma inna mutlaqa af'alihi aqsamun. Fama kana jabaliyan mahdhan ka qiyamihi wa qu'udihi wa akalihi wa syarbihi. Fawadhihun anna lasna muta'abbidina bihi. Kemudian bahawa sesungguhnya mutlak kemutlakan segala perbuatannya Nabi SAW itu ada beberapa bagian. Fama kana jabaliyah. Maka mula barang yang ada ya barang itu yang dibangsakan jabaliyah semata-mata. Maksud jabaliyah Tabiat, ni Ustaz ni? tabiat, tabiat. Tabiat semata-mata. Mana kata perbuatan bentuk tabiat tu? Ah, Masuk mutlak di sini maksudnya Ustaz bukan berubah dan juga taat Enggak, kan? bukan. Ini umum, mutlak ini umum. Umum perbuatan Nabi tanpa dilihat. Secara umum perbuatan Nabi itu ada beberapa kelompok. Ada yang sifatnya memang perilaku manusia, sebagai manusia duduk, berdiri, jalan. Ada yang nanti Hmm? perbuatan Nabi itu berupa ibadah, sujud, rukuk, Hmm. sujud, tawaf segala macam. Jadi mutlak ini umum. Oh. Sungguhnya keumuman Oh. perbuatan Nabi itu bisa beberapa kelompok, bisa dibagi dalam beberapa Hmm. kelompok. Hmm. Seperti berdiri, duduk, makan, minum. Maka bermula yang jelas itu bahawa sungguhnya kami tidaklah kami itu yang Beribadat ber, beribadat dengannya. dengan nyaman. Dengannya kemutlakan perbuatan Nabi. Enggak, kembali ke ma. Jadi gini nih. Hmm. Pertama, umum perbuatan Nabi itu dibagi dalam beberapa kelompok. Ini kemudian tafsilnya. Fama. Hmm. Maka bermula ma. Ma Hmm. ini perbuatan. Perbuatan-perbuatan Ha. yang ada ianya perbuatan itu sifatnya tabiat murni. Perilaku Hmm. manusia secara umum. Seperti qiyamihi berdirinya Nabi. Nabi ketika berdiri Hmm. gimana modelnya? Qu'udihi duduknya Nabi. Ha. Bentuk duduknya Nabi bagaimana? Iftiras, apa Hmm. tawaruk, segala macam kan? Makannya Ha. Nabi, Nabi makan apa? Makan kurma. Apakah kita juga harus makan kurma misalkan? Wasyurbihi Ha. minumnya Nabi. Fawadihun. Hmm. Niscaya maka nah, jelaslah oleh bahwa sungguhnya kita itu tidaklah kita itu yang beribadah dengan nyama. Jadi perbuatan Nabi yang sifatnya tabi'an itu kita tidak menjadikannya sebagai ibadah. Artinya kita tidak Hmm. dianjurkan untuk menirunya. Oh. Tidak dianjurkan Jadikan dia menirunya ibadat karena itu Ustaz gitu. bukan ibadah. Oh. Misalkan gini, Nabi pakai Oh. pakai gamis, ya kan itu adat misalnya. Ya. Apakah kita harus pakai gamis? Nggak boleh pakai belangkon di Jawa misalnya. Hmm. Nah, ini ada pendapat yang menyatakan kita nggak perlu beribadah dengan perilaku seperti itu. Itu bukan ibadah. Ya, ya. Artinya nggak Oke, dicontoh, oke, oke, nggak oke. dianjurkan untuk dicontoh. Cuma ada beberapa pendapat. Hmm. Waqila yundabut tibahu dikatakan orang pendapat kedua disunnahkan akan mengikutinya mah
perbuatan Nabi yang sifatnya tabiat pun tetap disunnahkan kepada umatnya untuk mengikutinya. Ya, itu. Oh, okey, 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 okey. Nabi pakai gamis ya kita pakai aja nggak apa-apa, tetap ada pahalanya menurut Kil kan? Hmm. Ya. Ha. Tapi Ustaz, macam sekarang kalau kita, kan perbuatan Nabi ada kita buat, itu kenapa? Gimana? Kan macam sekarang kan ada kita buat sekarang adalah kita buat, kita ikut apa Nabi, cara makan Nabi pakai. Jadi begini. Ha. Berdasarkan pendapat pertama ini, kita tidak beribadah dengan perilaku seperti itu. Andai pun kita meniru Nabi, tetap dapat pahala. Itu pakai dalil lain. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi itu jadi contoh teladan dalam segala sisi kehidupannya. Kalau Oh, okey, kita okey, okey. ketika Jadi, mempraktekkannya niat untuk meneladani orang yang kita cintai, tetap ada nilai plusnya. oh, Nah, maknanya Ustaz, ini cerita asal-asal gitu Ustaz. Tapi kalau kita asal. mana pada dalil, maka itu ada pahala Ustaz. Dan bisa juga nanti pendapat kita lihat ke depan kan. Secara umum bisa juga kalau kita melakukannya nggak ada pahala karena bukan ibadah. Ya, Tapi ya, kalau ya. menurut Bahkan Kil, Ustaz. karena sunnah Hmm. tadi kita ikuti berarti dapat pahala. Oh, okey, 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 Ini harus dibaca okey. dulu sampai satu alinea baru kita bisa ambil kesimpulan. Okey, okey. Hmm. Wajazama bihi Zarkashiyu wa 'alal qaul, dan menjazam dengannya kil oleh Imam Zarkashi. Nah, Wa 'alal qaulaini yusabu asy-syakhsu 'ala af'alihi al-'adiyati al-jabaliyati al-mubahati idza nawa biha ittiba'ur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fiha. ini Dan di dia. atas dua Hmm. kaul, Hmm. dan di atas dua pendapat, ada dua kaul mengatakan diberi pahala kan akan seseorang di atas segala perbuatannya, Seorang. seseorang yang beradat, yang bertabiat, lagi yang mubah, Iza apabila meniat ia seorang dengannya tiap-tiap itu perbuatan itu akan apa, ittiba'ah, akan mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya, af'al Nabi ya. Ya, nah itu kan jelas nih. Jadi saya bantu. Menurut Syekh Ya. Zarkashi, beliau menyatakan sunnah. Syekh Zarkashi Hmm. itu menjadang mengikuti pendapat Kil ini. Apapun perbuatan Hmm. Nabi yang sifatnya tabiat juga sunnah diikuti. Ya kan? Hmm. Namun Ya. demikian, berdasarkan di atas dua pendapat tadi, baik yang menyatakan kita tidak perlu beribadah dengan mengikuti perbuatan Nabi atau yang menyatakan sunnah, tetap diberi Hmm. pahala akan seseorang kepada perbuatannya yang adat tadi. Apapun adat yang kita Ya. lakukan, selama kita niat mengikuti Nabi, tetap dapat pahala. Nah itu. Hmm. Hmm. Jadi itulah, kita perlu niat kan sana Ya, ikut ini Nabi ya. perlu kepada niat. Okay, okay. Jadi kita, wa kadzalika idza qasada al-isti'anata biha 'ala al-ibadati, dan semacam juga diberi pahala apabila mengqasad ia akan meminta pertolongan perbuat dengannya Perbuatan, perbuatan di atas ibadat. Ini dapat apabila pahala juga apabila bermaksud ia qasad. akan terbantu dengannya perbuatan untuk ibadah. Hmm. Seperti makan minum niatnya untuk kuat ibadah kan tetap dapat pahala juga. Ya, 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 ya. Okay, okay. Makan minum untuk kuat Hmm. ibadah kan? Nah, Hmm. sama juga dapat pahala walaupun itu sifatnya tabiat. Artinya banyak perbuatan-perbuatan mubah karena baiknya niat kan bernilai kurbah Ustaz. Itu Okey, maknanya. okey. Jadi Ustaz, cuma pertanyaan saya sikit. Jadi seolah kalau di sini alal qaulaini dan juga tentang wa kadzalika, seolah ini bukan mengatakan syariat, syariat tak suruh kita ikut Nabi gitu Ustaz kan? Nah, artinya perbuatan Nabi itu bukan syariat yang sifatnya tabiat. Tapi kalau kita melakukannya tetap ada nilai pahala. Nilai pahala dari segi Oh, niatnya tadi. oh, okey, 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 okey. Kalau Yang kata pendapat ada pertama, perintah. kalau pendapat pertama langsung memang sunnah ngikut kan? Hmm. Hmm. Okey, 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 okey. Ya. Wa ma kana bayanan li nafsin mujmalin ka salatihil mubayyinati liqauli ta'ala wa aqimus salat, dan barang, dan pembahagian lagi mutlak perbuatan itu adalah barang yang ada yang barang itu adalah penerangan Hmm. bagi nas yang mujmal. Hmm. Contoh seperti solatnya Nabi yang menerang bagi perkataannya Nabi sallallahu, firmannya Allah Subhanahu Wa Taala, wa aqimus solah. Ini contoh. Jadi aqimus solah ini
dia adalah lafaznya mujmal. Hmm. Nabi melakukan solat, gitu sana. Ya, untuk Nabi menjelaskan. melakukan solat, Hmm. Nabi melakukan perbuatan, Nabi melakukan solat, kan? Gitu. Ya, tapi ini belum ada jawabnya, Ustaz. Jawabnya nanti di depan. Fahuwa dalilun. Okey, kita. Lanjut. Au li nafsin lam ya yurid zahiruhu ka qat'ihi yadal sariqi min al-qu'i al-mubayyini li mahallil qat'i fi ayati sarqati. Atau perbuatan yang mutlak lagi Nabi itu adalah seperti nas. Ada iaitu menerang bagi tadi nas yang mujmal, sekarang bagi nas yang tidak merencana ianya nas menghendakinya akan zohirnya nas, yang Ya, tidak menghendaki ini oleh nggak boleh zohirnya yurid nas. bacanya. Nggak boleh baca yurid. Lam yarid dari warada. Warada Lam yaridu. yarid, Hmm. yang tidak datanglah zohirnya nas. Ya, Jadi tak boleh zohir, nas itu bukan nas yang zohir, Ustaz, eh? ya. Ya. Contoh seperti memotongnya seorang akan tangan orang yang mencuri daripada pergelangan yang nyata, Yang menjelaskan ianya potong. yang menjelaskan ianya potong bagi tempat potong dalam ayat mencuri. Hmm. Wa dalilun fi haqqina wajibun fi haqqi sallallahu alaihi wasallam. Liwujubi tablighi alaihi wa in kana mukhayyaran fi tablighi ni bainal qawli wal fi'li. Misal. Panjang ini, Ustaz. Maka bermula Ma, dianya afal mutlak Nabi tadi, untuk menerang bagi nas yang mujmal dan bagi nas yang zohir, itu dalil pada hak kita, pada hak kita itu dalil, itu dalil pada hak kita lagi yang wajib pada hak Nabi SAW. Kenapa? Kerana wajib menyampai di atasnya Nabi. Nabi, sekalipun ada yang Nabi itu dipilihkan pada menyampai di antara pendapat perkataan dan fi'li. Ini macam mana maksudnya? Nah, ini saya bantu ya. Tadi secara Ya, umum perbuatan Nabi ada beberapa kelompok. ya. Kelompok pertama perbuatan yang sifatnya tabi'ah. Hmm. Wa makana atau kepada famakana jabaliyah. Wa makana. Ya. Dan bermula perbuatan yang ada ianya perbuatan itu menjelaskan bagi nas yang mujmal. Linasin mujmalin bagi nas yang mujmal. Misalkan perbuatan Nabi itu menjelaskan satu teks, satu ayat yang masih mujmal, umum. Mana contohnya? Kasolatihil mubayyinati. Seperti solatnya Nabi yang menerangkan ianya solat bagi firmannya Allah Ta'ala. Allah berfirman, wa Hmm. aqimus sholah. Umum. Dirikan olehmu akan solat. Ya. Bentuk solat, cara solat nggak ada. Kemudian Nabi melakukan satu solat untuk menjelaskan ayat wa aqimus sholah. Tadi Hmm. perbuatan tadi kan penjelasan bagi nas yang mujmal. Perbuatan Nabi tadi. Apa hukum Ya. perbuatan Nabi tadi? Nanti. Au Ya. linasen, linasen atau kepada linasen. Dan bermula perbuatan. Perbuatan Nabi yang ada ianya perbuatan itu menjelaskan bagi satu nas. Lam yarid dhahiruhu yang tidak datanglah oleh zahirnya nas. Ada satu nas, tapi zahirnya nggak ketahuan. Kemudian Nabi melakukan satu perbuatan untuk menjelaskan nas tersebut. Mana contohnya? Ya. Kakak ta'ihi yada sariki minal ku'i. Seperti memotongnya Nabi akan tangan pencuri. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wasariku wasarikatu faqta'u aidiyahuma. Pencuri laki-laki, Hmm. pencuri perempuan, potong tangannya. Kan nggak jelas ukuran potongnya berapa. Ya. Kemudian Nabi memotongnya Nabi akan tangan si sarik minal ku' dari pergelangan. Al-mubayyini naik kepada qat'ihi. Potongnya Nabi al-mubayyini yang menjelaskan ianya potong Nabi lima halil qat'i bagi tempat potong dalam ayat as-sirkati, dalam ayat pencurian. Ketika Nabi Hmm. memotong tangan pencuri di pergelangan, berarti perbuatan Nabi itu menjelaskan ayat yang belum jelas tadi. Wassalatu. Nah, fahuwa ini jawab ma Hmm. syartiyah kan? Fahuwa maka bermula Hmm. dianya yaitu dianya perbuatan Nabi yang sifatnya bayan tadi. Maka bermula dianya perbuatan Nabi itu dalilun, itu menjadi dalil pada hak kita. Jadi dalil berarti, jadi hujah. Itu wajibun kabar kedua. Itu menjadi wajib pada haknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan Nabi yang Nabi lakukan bentuk salat tadi.
atau Nabi memotong tangan pencuri itu wajib menjadi dalil pada kita dan Nabi juga wajib melakukannya. Kenapa Nabi wajib melakukannya? Liwujubit tablighi alaihi karena wajib menyampaikan syariat alaihi kepadanya Nabi. Nabi wajib. Walaupun kewajiban Nabi itu tidak harus dalam bentuk perbuatan. Bisa saja Nabi Ya. dalam membayarnya menjelaskan langsung dengan praktek atau menjelaskan Hmm. dengan kaulnya. Kan? Nah ini, wa Hmm. ingkana mukhairan. Sekalipun ada ianya Nabi itu bebas. Fit tablighi dalam menyampaikan antara perkataan dan perbuatan. Tetapi ketika Nabi menjelaskan dengan perbuatan, perbuatan Nabi jadi dalil, wajib kita ikuti. Walaupun Oke, pada oke. dasarnya Nabi bebas, bisa menyampaikan dengan bentuk ucapan atau dengan bentuk perbuatan. Nah itu, Ustaz. Oke, oke, oke. Aman ya? Oke, teman. Hmm. Jadi Nabi itulah Nabi yang menjadi tukang ya yang Penjelas. mubayyan kan? Mubayyin Ya. yang menjelas. Jadi ini nak berkesimpulan kata apa? Perbuatan Nabi ini dah menjadi wajib untuk Nabi pula Ustaz eh? Wajib Nabi jelaskan. Cuma wajib Ah, itu bisa pada dua, kita bisa dalam bentuk perbuatan atau perkataan. Ketika Nabi menjelaskan dengan ya, perbuatan, berarti disebut perbuatan Nabi itu wajib juga. ya, ya. Hmm. Dan ya sebagai dalil untuk kita panduan untuk agama Ustaz eh? Ya. Okey. إذ الواجب المتخير يوصف كل من خصاله Kullun. بالواجب كل من خصاله بالواجب karena bermula wajib yang dipilihkan itu bersifat ianya wajib yang dipilihkan akan tiap-tiap daripada perkaranya Enggak boleh yang kulla ini harus dipilihkan. kullun. Naib fa'il yusafu. Oh, Kalau kullan mesti ada alif kan karena tanda nasab. Nah, ya kullu karena bermula wajib yang dipilihkan itu itu disifatkan akan tiap-tiap daripada perkaranya wajib. perkaranya wajib dengan wajib. Nah, Ustaz ni? paham nggak usah. Ini tadi gini. Di belakang perbuatan tadi menjadi wajib kepada Nabi. Sekalipun ada Ya. yang Nabi itu mukhayyaran yang diberikan pilihan dalam menyampaikan syariat di antara perkataan dan perbuatan. Hmm. Wajib bagi Nabi untuk menyampaikan syariat kepada umat. Bisa dalam bentuk perkataan, hadis qauli atau hadis fi'li. Ya kan? Hmm. Jadi Ya. perbuatan tadi kenapa jadi wajib? Idzil wajibul mukhayyar. Karena wajib yang diberikan pilihan. Ada kewajiban yang Nabi boleh memilih. Karena bermula wajib, Hmm. yang wajib itu diberikan pilihan, itu tetap disifati akan tiap-tiap dari perkaranya wajib dengan wajib juga. Artinya perbuatan bisa Hmm. disebut wajib, perkataan juga bisa disebut wajib. Dia buat wajib juga. Nah, dah, ini selesai. Wa Ini ma baru kana tafsir lagi. mu wa ma kana mukhassasan bihi alaihi salatu wassalamu ka ziyadatin fil nikahi ala arba'ati niswatin wa wujubid duha alaihi wal musyawarati fala istidlalahu bihi wala ta'idu Wala ta'abbuda. ta'abbuda dan bermula barang yang ada ia barang itu dikhususkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, ni apa atas lagi kan? Ya. Mana? Seperti menambahnya Nabi pada nikah di atas lebih 4 perempuan. Mana Hmm. lagi? Seperti wajib duha di atasnya Nabi. Dan seperti wajib Wajibnya musyawarah. musyawarah. Hmm. Musyawarah kat atas Nabi ya. Fala istidlal. Maka tidak ada jenis dalil dengannya tiap-tiap dan tidak jenis Ibadah. ibadat. Hmm. Jadi ini contoh ibadat yang dikhususkan untuk Nabi. Hmm. Nikah lebih berempat, duha, wajib musyawarah. Maka tak perlu dalil dan tidak ada ibadat aslinya sah. Itu nggak boleh kita jadikan dalil karena itu tidak berlaku untuk kita. Makna fala Oh, istidlala tidak boleh mengistidlal dengan nyama. Ma yang sifatnya khusus oh, kepada Nabi. Tidak boleh juga ibadah. Nggak oh, boleh jadi dalil kan? Karena itu khusus okay, berarti okay. untuk Nabi saja. Nah, Oh. Wa ma kana mutaraddidan bainal jabali wasyar'i ka haji. haji rakiban. Hmm. Ada dan bermula barangnya ada barang itu ragu bolak-balik antara tabiat dan syar'i. Contoh seperti mengerjanya haji Nabi hal keadaan menaiki kerandaan. Hmm.
waqtija'ihi ba'da rak'atayil fajri, dan berbaring setelah 2 rakaat fajar, maka sabit padanya itu taraddud. Taraddud Hmm. ini maksudnya Ustaz? Jadi gimana arti taradud ya? Maka bermula-lama yang ada iyama itu mutaradidan, yang mondar mandir, yang ada dua kemungkinan antara Oh. tabiat dan syara. Jadi kita tinjau dari satu sisi itu ibadah, di sisi yang lain itu sifatnya tabiat. Ada dua kemungkinan ya. Seperti hajinya Nabi dalam keadaan naik kuda, naik kendaraan. Haji kan ibadah. Hmm. Haji ibadah di satu sisi, tapi naik kuda itu kan bukan ibadah. Karena kendaraan waktu itu Ah, memang kuda atau onta kan. ah. Ini nanti hukumnya bagaimana nih? Bagaimana hukum berhaji naik kuda? Apakah sunnah? Naik kudanya, hajinya pasti wajib. Kalau haji pertama kah? Hmm. Hmm. Atau sekaligus digabung ini? Memang berhaji naik kendaraan jadi sunnah atau berhaji doang? Dipisah hukumnya dengan naik kendaraan. Sehingga kalau kita Hmm. kaji kayak kitab Imam Nawawi itu, apa namanya Ustaz? Tentang manasik itu? Umdatus Salik. Ah, apa namanya? Umdatus Salik. Pokoknya tentang idhahul manasik, ya kan? Beliau menyatakan justru Ah. pergi haji dalam keadaan jalan kaki kan lebih utama. Hmm. Pergi haji dalam keadaan jalan kaki lebih utama sekalipun Nabi pergi haji naik kendaraan. Berarti kan dipisah ini antara haji dan rakibannya kan? Hmm. Nah, itu Ah. maknanya. Jadi sesuatu yang ada yaitu ada dua sisi antara tabiat dan syara seperti hajinya Nabi Hmm. dalam keadaan berkendaraan dan waktu jaihi seperti berbaringnya Nabi sesudah 2 rakaat fajar. Habis salat Hmm. sunnah sebelum fajar Nabi berbaring. Apakah itu kita contoh juga sebagai sunnah atau itu hanya istirahat Nabi? Fafihi taradudun, maka padanya mah itu ada taradud, ada keraguan ya, ada keraguan para ulama, maksudnya belum jelas atau ada Hmm. khilaf atau ada kemungkinan-kemungkinan. Susah Ya, juga ya. mengartikan taradud. Taradud antara iya dan enggak kan Taraddud. gitu. Maksudnya ada kemungkinan lagi gitu lah. Ya. Nah, ini jawabannya. Fakila maka dikatakan orang yuhmalu alal jabali, dihamalkan akan dia nyama di atas tabiat. Berarti naik haji pakai kendaraan, nggak ada hubungannya. Yang wajib hajinya atau yang sunnah hajinya kan. Naik kendaraannya Hmm. sebatas kendaraan pada waktu itu. Kalau sekarang ya naik mobil, naik motor, naik kapal terserah. Nah, Maksud ditanggungkan di atas tabiat maksudnya Ustaz? jadi perbuatan-perbuatan Nabi yang campur. Di satu sisi ada Ah. berkaitan dengan syariat, di sisi lain juga pakai tabiat. Yang berkaitan Ah. dengan tabiat itu berarti dianggap itu tabiat, nggak ada Hmm. hukumnya. Hajinya tetap syariat. Naik kendaraannya ini kan tabiat, berarti dianggap dia sebagai tabiat, Ya. nanti bukan syariat. Nggak perlu kita mengikuti Hmm. Nabi kalau haji harus naik kuda misal. Kalau haji harus naik onta, Oh. sekalipun Nabi pergi haji naik onta. Jadi di sisi perbuatan tabiatnya dianggap tabiat murni, bukan syariat. Ah. Di segi syariat ya tetap Hmm. dianggap syariat. Itu pendapat Kil. Oh. Hmm. Walaupun itu ada gabungan di antara tabiat dan juga syariat, maka tabiat itu kita tetap kira tabiat saja Ustaz gitu. Ya, dipisahkan. Syariat tetap syariat, Hmm. tabiat tetap tabiat. Oke, oke. Hmm. Kenapa? Li'anna al-asla adamu tashri'i fala yusannu la. Maka kenapa maksudnya asal itu ketiadaan tasyri' mensyariat maka tidak disunatkan bagi kita. Itulah Hmm. tabiat itu. Naik haji itu jadi bukan yang syariat Ustaz. Naik ni, naik kuda itu. Naik haji syariat, naik kuda itu biasa Nah, sesuai dengan zaman. ya. Secara asal itu bukan syariat, yang syariat hajinya. Oh, jadi Ah, kita jangan jadikan, contohnya jangan jadikan naik haji itu kewajiban, Ustaz. Naik kuda itu kewajiban, ya, satu hukum. jangan jangan mentang-mentang Nabi naik haji pakai kuda berarti untuk selamanya naik haji harus pakai kuda atau onta. Enggak begitu kah? Hmm. Dipisahkan. Okay. Waqila yuhmalu ala syari'i, dan dikatakan ditangguhkan di atas syariat. Jadi ketika ada tabiat naik kuda dan juga haji, ada katakan kita tanggungkan di atas apa? Di atas hukum syariat. Nah, Maksudnya, Ustaz, maksudnya jadi kita jadi menurut Kil ini pergi haji naik kuda itu sunnah atau naik onta. Karena hmm, Nabi melakukannya seperti itu. Wah, ini kan berat nih kalau Kil ini kan. ya, ya. Dikatakan orang dihamalkan akan dianya yang sifatnya ada dua tadi kepada syarak. Dua-duanya dianggap syarak. Jadi pergi haji plus naik kuda itu satu syariat. Artinya satu paket Hmm, itu. Nggak dipisahkan. okay. Nah, Hmm.
Macam tadi, pergi haji naik kuda itu bukan